pendidikan di sekolah Bapak. Apakah Bapak bersedia? Landasan pendidikan ya, apa yang ingin Pertanyaannya yang pertama, apa saja landasan yang diterapkan pada sekolah Bapak? landasan yang diterapkan pada sekolah ini adalah landasan yang sesuai dengan visi dan misi sekolah kami. Yang pertama adalah visi dan misi sekolah kami. Yang pertama visi. Visi ini di sini adalah terbentuknya generasi berakhlakul karimah, berilmu dan beriman, serta berlandaskan iman dan takwa menuju sekolah berstandar nasional 2020. Sedangkan misinya adalah salah satunya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, jujur dan aman. Ada lagi? Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana temuan tentang landasan di sekolah Bapak ini? Temuan landasan di sekolah ini selalu menjadi tantangan setiap ajaran baru. Yang terbaru adalah kita berusaha untuk memadukan bagaimana peserta didik ini akan mengikuti kegiatan yang sudah ada ataupun sudah terprogram di sekolah ini. Antara lain kita juga ikut mensinkronkan atau ikut membentuk karakter-karakter dari siswa dan siswi supaya mereka berlandasan sesuai dengan visi dan misi yang sedang kami jalankan atau selalu kami jalankan, yaitu membentuk supaya siswa dan siswi ini memiliki karakter yang berbudi luhur dan selalu bertakwa dan juga ikut dalam berperan melaksanakan atau menjaga agar sekolah ini selalu berkembang ke depan. Yang ketiga, bagaimana cara Bapak mengatasi jika ada peserta didik yang cenderung selalu murung dan tidak bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran? Cara ataupun solusi bagi kita ataupun bagi seorang guru di sekolah kami adalah mengarahkan kepada siswa ataupun siswi dan juga ikut berkonseling pada guru BK. Apa masalahnya sehingga anak ini tidak dapat melaksanakan kegiatan maksimal, apakah itu dari sosialnya, dari keluarganya, ataupun dari ketidakmampuan dia untuk menyerah. Tapi yang sering dialami justru seringkali siswa ataupun siswi ini terbawa arus ataupun terbawa oleh sosial, sehingga sekolahnya dianggap sebagai salah satu kegiatan yang tidak perlu. Justru ke depan sekolah ini ataupun kegiatan sekolah itu adalah untuk memajukan atau untuk meningkatkan kreativitas siswa atau siswi tersebut. Salah satunya kita arahkan coba untuk kepada ekstrakurikuler yang dia sukai, baik itu ekstrakurikuler untuk olahraga ataupun untuk yang lainnya ataupun keagamaan. Itu yang sudah kami jalankan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara Bapak menangani jika ada peserta didik yang sangat nakal? Cara menangani peserta didik yang sangat nakal, kami memiliki cara tersendiri, yaitu kami panggil tersebut, kami kasih arahan, kami kasih pertanyaan, dan kami kasih mintai beliau itu kembali kepada niat awal bersekolah. Apakah niat awal bersekolah di sini untuk meningkatkan kreativitas, kemampuan, ataupun hanya untuk main-main? Kalau untuk main-main, kita panggil orang tuanya. Kita pertanggungjawabkan apa yang sudah siswa dan siswi ini berikan kepada kami, alasannya kenapa, sehingga tidak sesuai dengan niat awal. Kalau dari kedua belah pihak memutuskan untuk ingin tetap bersekolah, ya terpaksa kami harus memberikan himbauan terlebih dahulu. Himbauannya adalah kalau peserta didik tidak mau mengikuti kegiatan yang telah terjadwal selama ini, mengikuti pelajaran, mengikuti ekstrakurikuler, terpaksa kami
kami melakukan tindakan yang lebih serius. Tetapi apabila selama masa percobaan terhadap siswa dan siswi ini berjalan dengan lancar, melakukan tindakan yang baik dan mengikuti pelajaran yang baik juga, mengikuti kegiatan yang diseriusi dengan niat dan bakat, ya, kita pastikan peserta didik tersebut akan selalu berikan keluasan untuk seperti itu. Pertanyaan yang kelima, bagaimana penerapan landasan religius di sekolah Bapak? Beberapa landasan religius di sekolah kami, yang pertama adalah sesuai dengan visi dan misi sekolah kami ingin membentuk siswa dan siswi yang berakhlak karimah, yang dimana penerapannya setiap sehari-hari adalah bagaimana siswa dan siswi ini berperilaku jujur. Jujur tidaknya siswa dan siswi ini diaplikasikan dengan cara berinteraksi dengan sesama teman, sesama guru, dan juga di lingkungan sekolah. Contoh kecil adalah kejujuran apakah siswa dan siswi ini mengikuti pelajaran yang telah diberikan, datang tepat waktu, selalu mengerjakan tugas. Nah, di situ kita bisa mengambil apa yang namanya dengan jawaban berhasil atau tidaknya ditentukan oleh pembelajarannya. Mereka serap dan juga berlaku pada guru. Guru berusaha keras agar terbentuknya sifat jujur kepada siswa dan siswi, apakah dia itu mengikuti pelajaran ataupun tidak di sekolah. Itu dilihat atau dicatat melalui buku absensi siswa. Apakah dia rajin di sekolahnya ataupun tidak, itu juga dicatat di buku absensi siswa. Dan untuk kedepannya, kalau menemukan siswa dan siswi di sekolah kami yang kejujurannya berkurang, dibuktikan dengan kurangnya hadir ataupun tidak melaksanakan tugas, seperti siswa dan siswi ini berkurang dalam hal pemahamannya, apakah kami harus menekankan lagi ataupun tidak, nanti itu akan kami dapatkan di dalam. Tapi yang penting adalah penerapannya di sekolah kami, yaitu sesuai dengan visi dan misi, sehingga siswa dan siswi tidak jauh melenceng dari visi dan misi yang selalu diterapkan di sekolah kami. Pertanyaan yang keenam, apa saja budaya yang sudah diterapkan pada sekolah Bapak? Budaya yang sudah diterapkan di sekolah ini yaitu melaksanakan sholat duha setiap hari, tadabbur Al-Quran sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai 15 menit, dan juga selalu melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Itu sesuai dengan visi dan misi di sekolah kami adalah melaksanakan kegiatan yang berlandaskan agamis, sehingga siswa dan siswi menjadi lebih dekat dengan guru-guru, dengan sesama siswa dan siswi, dengan masyarakat di lingkungan sekolah, sehingga mampu berbaur. Dalam arti berbaur ini adalah berbaur ke arah yang lebih baik ataupun berbaur kepada arah tentang budaya yang selalu kami terapkan. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Bapak untuk mencerdaskan peserta didik di sekolah Bapak? Mencerdaskan peserta didik di sekolah ini selalu dilakukan dengan akademik dan non-akademik. Kita tidak bisa membatasi minat dan bakat dari siswa dan siswi, apakah itu berlandaskan kepada akademik dengan dibuktikan oleh kemampuan dari siswa dan siswi menyerap, ataupun ada minat lain. Salah satu contohnya adalah kita selalu berpartisipasi dalam kegiatan ataupun acara yang dilakukan oleh provinsi, kota atau provinsi,
mengirim salah satu wakil dari sekolah untuk ikut lomba dalam non akademik. Contohnya lomba futsal, lomba voli, lomba marawis, lomba dakwah, lomba ajan setiap ada acara tahunan, dan masih banyak lomba-lomba yang lain. Saya pikir untuk mencerdaskan itu banyak cara. Tergantung di mana minat dan bakat ini akan kita arahkan terhadap siswa-siswa. Terima kasih untuk waktunya yang Bapak berikan kepada saya. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktu Bapak, waktu mengajar Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin pulang. Boleh. Ya, makasih ya.